Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albar Rahman, stambuk A42120101 dari kelas A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Keanekaragaman adalah perbedaan antara makhluk hidup dari berbagai jenis dan spesies. Pengertian keanekaragaman hayati adalah variasi total dalam bentuk, kenampakan, jumlah, dan sifat yang terdapat pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ciri dan tempat yang berbeda. Keragaman makhluk hidup terjadi karena perbedaan sifat seperti ukuran, bentuk, warna, fungsi organ, ruang hidup, dan lain-lain. Keanekaragaman makhluk hidup sangat penting untuk kelangsungan hidup dan keberlangsungan makhluk hidup. Sekelompok makhluk hidup yang memiliki keberlanjutan tinggi terdapat keanekaragaman yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu reproduksi atau reproduksi variabilitas makhluk hidup. Yang pertama yaitu reproduksi sel. Sel adalah bagian terkecil yang menyusun tubuh kita. Setiap sel dapat berkembang biak dengan membentuk sel baru melalui proses yang disebut pembelahan sel atau reproduksi sel. Kemudian yang kedua, reproduksi tanaman. Sebelum menjadi individu baru, tentunya tanaman akan membutuhkan bahan baku atau benih yang nantinya akan membentuk individu baru tersebut. Kemudian yang ketiga, gemetogenesis pada tumbuhan. Sebelum menjadi gamet, hasil akhir meiosis, pada gemetogenesis mengalami perkembangan terlebih dahulu melalui proses yang disebut pematangan. Kemudian yang keempat, reproduksi hewan. Gemetogenesis memainkan peran yang sangat penting dalam reproduksi hewan. Gemetogenesis pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sperma, sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan gamet betina. Kemudian yang kelima, spermatogenesis. Sperma berukuran kecil, lonjong, beragela, dan bentuk keseluruhan menyerupai kecebong. Kemudian yang keenam, oogonesis adalah proses pembentukan sel kelamin betina atau gamet betina yang disebut sel telur atau ovum. Kemudian sejarah kehidupan atau penyebaran manusia. Menurut satu teori, organisme sekarang adalah hasil dari proses evolusi kehidupan. Evolusi kehidupan adalah perubahan kehidupan ke dalam bentuk kehidupan lain melalui proses yang lambat dan dapat memakan waktu ratusan hingga jutaan tahun. Kemudian yang terakhir yaitu keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama, penyebab keanekaragaman makhluk hidup. Menurut para ahli, keanekaragaman makhluk hidup terbentuk dari proses evolusi. Saat bumi terbentuk, terjadi proses evolusi kimiawi. Proses kimiawi mengubah molekul organik yang lebih besar yang kemudian memunculkan sel pertama. Kemudian yang kedua, klasifikasi makhluk hidup. Langkah pertama yang dilakukan untuk mengetahui ciri-ciri morfologi, anatomis, fisiologis, perilaku atau lainnya yang dari suatu makhluk hidup adalah identifikasi. Identifikasi adalah untuk menentukan nama ilmiah dan kelompok makhluk hidup yang sesuai dengan kode nomenklatur internasional. Demikianlah, itu saja yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.